Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wenda Kirana dan rekan saya bernama Ayu Anggraina. Baiklah, di sini kami akan memaparkan hasil dari materi yang telah kami cari, yang mana materi kami berjudul radioaktivitas. Sebelum memasuki materi yang lebih lanjut, terlebih dahulu kita akan berbicara tentang sejarah penemuan radioaktivitas. Nah, sejarah penemuan radioaktivitas ini pertama kali ditemukannya itu berupa sinar X oleh Wilhelm Conrad Rontgen pada tahun 1895. Kemudian para ilmuwan ini tadi menyadari bahwa beberapa unsur dapat memancarkan sinar-sinar tertentu. Untuk pengertian radioaktivitas sendiri adalah proses di mana sebuah inti atom yang tidak stabil kehilangan energi dan memancarkan radiasi seperti partikel alfa, partikel beta, dan partikel gamma. Nah, untuk peluruhan alfa terjadi jika induk mempunyai nomor massa A yang lebih besar, sedangkan untuk peluruhan beta terjadi karena inti memiliki neutron yang lebih besar daripada proton. Untuk peluruhan gamma terjadi karena inti memiliki energi yang berlebih. Kita langsung masuk ke hukum peluruhan. Sebelum kita masuk ke hukum peluruhan, kita terlebih dahulu menjelaskan tentang peluruhan. Apakah teman-teman tahu apa itu peluruhan? Baiklah, peluruhan merupakan pemancaran radiasi oleh unsur radioaktif, yang mana hukum peluruhan dikemukakan pertama kali oleh Fajans dan Soddy. Jadi, hukum peluruhan ini pertama kali dikemukakan oleh Fajans dan Soddy pada tahun 1913. Nah, yang mana bunyi dari hukum ini yaitu unsur yang memancarkan partikel alfa diperoleh nuklida yang baru, yang mana muatannya berkurang 2 dan masanya berkurang 4, sehingga berbentuk unsur baru yang terletak 2 di sebelah kiri. Jadi unsur yang memancarkan partikel alfa ini tadi diperoleh dari nuklida. Nah, nuklida ini tadi muatannya dikurang 2 dan masanya dikurang 4. Nah, untuk waktu paru sendiri merupakan sebagai periode waktu di mana jumlah caca inti atom induk yang bersifat radioaktif tinggal separuh dari caca semula. Baiklah, inilah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ayu Anggraina. Kepada rekan saya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ayu Anggraina dari program studi Pendidikan Fisika STKIP PGRI Lubuk Linggau. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang radioaktivitas. Anda penasaran? Yuk tonton sampai habis. Baiklah, seperti yang saya jelaskan di awal pembukaan tadi, hari ini saya akan menjelaskan tentang materi radioaktivitas, yang mana pada hari ini saya akan menjelaskan tentang 4 subbab. Yang pertama, aktivitas, yang kedua, umur rata, yang ketiga, penemuan umur radioaktif, dan yang keempat, deret radioaktif. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke poin yang pertama, yaitu aktivitas. Aktivitas atau pancaran zat radioaktif itu adalah banyaknya inti atom zat radioaktif yang meluruh setiap satuan waktu, yang mana besaran dari aktivitas radioaktif ini dapat disimbolkan dN per dt sama dengan min delta N. dN per dt sama dengan min delta
delta N, di mana delta N ini adalah aktivitas zat radioaktif yang dilambangkan dengan R. Aktivitas zat radioaktif ini dilambangkan dengan R, di mana R itu satuannya adalah becquerel atau BQ. R ini satuannya becquerel atau BQ. Dapat kita ketahui bahwa 1 BQ ini sama dengan 1 peluruhan per detik. 1 peluruhan per detik. 1 peluruhan per detik. Namun, pada kenyataannya, zat radioaktif ini sangat tinggi sehingga dapat atau sering digunakan satuannya yaitu Curie atau CI, di mana 1 CI ini sama dengan 2,70 dikali 10 pangkat 10 Bq. Itu satuan dari aktivitas zat radioaktif. Bila teman-teman, aktivitas zat radioaktif ini menyebabkan perbedaan antara jumlah partikel sebelum dan sesudah meluruh. Berarti jumlah partikel yang ada pada aktivitas zat radioaktif ini berbeda antara sebelum meluruh dengan sesudah meluruh. Di mana persamaan dari zat radioaktif ini dapat kita ketahui bahwa R sama dengan R0 setengah dari pangkat T kecil per T. Keterangannya R ini berarti aktivitas setelah meluruh. Aktivitas setelah meluruh. Dan R0 ini aktivitas sebelum meluruh. Aktivitas sebelum meluruh atau aktivitas awal. Dan T itu waktu, dan T besar itu atau sering kita kenal dengan T setengah itu adalah waktu paruh. Bagaimana dapat dimengerti semuanya? Untuk lebih memahami tentang aktivitas radioaktif ini, kita akan masuk ke dalam contoh soal. Nah, di buku Fisika Atom terdapat pada halaman 128, yaitu contoh soalnya, jika tetapan peluruhan zat radioaktif 6,93 dikali 10 pangkat min 5 BQ, setelah 200 detik aktivitas pancaran menjadi 4 dikali 10 pangkat 6 BQ, hitunglah aktivitas awal. Baiklah, kita akan masuk ke contoh soal ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, ini jika tetapan peluruhan zat radioaktif berarti diketahui deltanya sama dengan berapa? 6,93 dikali 10 pangkat 5. 6,93 dikali 10 pangkat 5 min 5 BQ. Dan yang kedua, diketahui waktunya, T-nya sama dengan 200 sekon. Dan yang ketiga, R itu adalah berarti aktivitas pancaran menjadi. Kalau aktivitas pancaran menjadi itu berarti R-nya menjadi 4 dikali 10 pangkat 6 BQ. Dan hitunglah aktivitas awal, di mana aktivitas awal itu adalah R0. Ditanya R0. Kita masuk ya.
Jawab. Apa rumus umum dari aktivitas tadi? Tadi sudah saya jelaskan bahwa rumus umumnya R sama dengan R0 setengah dari T per T. Nah, R-nya sudah kita ketahui, R0-nya kita cari, T-nya sudah dan T, waktu parunya belum. Berarti kita cari terlebih dahulu waktu parunya. Nah, T atau sama dengan T setengah itu sama dengan ln 2 per lambda. Ln 2 itu bisa kita cari menggunakan kalkulator, yaitu 0,693 per lambdanya berapa? 6 dikali 6 maaf salah 6,93 dikali 10 pangkat 5 sama dengan 100 detik. 100 detik. Itu berarti kita sudah mengetahui waktu parunya. Kita masukkan rumus umumnya tadi. Jadi R sama dengan R0 setengah T per T. R-nya tadi berapa? 4 dikali 10 pangkat 6 PQ sama dengan R0-nya kan kita tanyakan. Berarti R0-nya tetap 1 per 2 T. Waktunya tadi berapa? 200 per waktu parunya kita dapat tadi 100. Nolnya sama, kita coretkan saja. Nah, jadi 4 dikali 10 pangkat 6 BQ sama dengan R0 setengah 2 dibagi 1 sama dengan 2. 4 dikali 10 pangkat 6 BQ sama dengan R0. Masih tetap R0 setengah. Berarti 1 ini kita kuadratkan semuanya. 1 dikali 1 tetap 1, 2 dikali 2 4. Jadi 1 per 4. Berarti kita pindahkan tempat. Jadi R0 sama dengan 4 dikali 10 pangkat 6 sama dengan dikali 4 per 1. 4 dikali 4 itu sama dengan 16. 16 dikali 10 pangkat 6. 16 dibagi 1 tetap 16 dikali 10 pangkat 6. Nah, berarti ada perbedaan antara aktivitas awal dan aktivitas akhir. Itulah berarti aktivitas zat radioaktif itu menyebabkan jumlah partikelnya sebelum dan sesudah meluruh itu berbeda. Nah, sebelum meluruh itu tadi berarti aktivitas awalnya 16 dikali 10 pangkat 6. Sedangkan sesudah meluruh itu adalah berapa? 4 dikali 10 pangkat 6. Bella itu tentang aktivitas radioaktif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin yang kedua, yaitu umur rata. 2. Umur rata. Umur sebuah inti atom tertentu yang berdisintegrasi adalah antara 0 sampai tak terhingga. Jadi dapat kita definisikan bahwa umur itu adalah periode waktu periode waktu dari awal lahir ke dunia sampai dengan mati atau habis waktu relevan. Jadi umur rata ini dapat kita definisikan menggunakan rumus T sama dengan integral N0 batas N0 sampai 0 T dN per integral N0 batas 0 dN sama dengan integral dari batas 0 sampai tak terhingga T lambda
N0 E min delta T dt per N0 sama dengan 1 per lambda. Nah, jadi umur rata itu dapat definisikan menggunakan persamaan T sama dengan 1 per lambda sama dengan T 1 per 2 per 6 koma 9. Maaf salah. T setengah 0,693 sama dengan 1,44 T setengah. Nah, di mana T setengah itu adalah waktu parunya. Berarti untuk mengaplikasikannya, jika suatu inti atom itu memiliki umur rata T setengahnya sama dengan 100. Contoh ya, T setengahnya sama dengan 100, berarti dapat kita tentukan waktu atau umur ratanya, yaitu T rata-rata sama dengan 1,44 dikali T setengah. Nah, T setengahnya yaitu 100, berarti 1,44 dikali 100. 1,44 dikali 100 sama dengan 144. Berarti umur ratanya yaitu 144. Dapat dimengerti tentang umur rata? Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu penemuan umur radioaktif. Poin yang ketiga yaitu penemuan umur radioaktif. Nah, pada penemuan umur radioaktif ini sering dikenal dengan penanggalan radiometrik atau penanggalan radioaktif. Nah, maksud dari penanggalan radiometrik atau radioaktif ini apa? Maksudnya, penanggalan radioaktif atau penanggalan radiometrik ini adalah teknik yang digunakan atau metode yang digunakan untuk menentukan umur suatu benda. Umur suatu benda, di mana pada kenyataannya teknik ini didasarkan pada perbandingan antara jumlah isotop suatu benda dengan jumlah atau produk hasil peluruhan suatu benda. Yang mana teknik yang digunakannya seperti teknik peluruhan yang telah diketahui. Metode yang didasarkan pada peluruhan radioaktif memungkinkan penentuan umur bebatuan yang memiliki atau ciri biologis. Nah, berarti proporsi suatu benda itu maksudnya jumlah proporsi suatu benda itu menentukan bahwa jika semakin banyak jumlah proporsinya, maka benda tersebut semakin tua. Baiklah, untuk lebih jelas kita akan masuk ke contoh soal ya. Baiklah, kita akan masuk ke contoh soal kan? Contoh soal. Nah, contoh soal itu kalian bisa lihat pada buku Fisika Nuklir halaman 75. Itu ada contoh soalnya, sebatang tanaman purba mengandung 14 dan 6 karbon dengan aktivitas 13 desintegrasi per menit per gram karbon. Aktivitas tanaman yang masih hidup adalah 16 desintegrasi per menit per gram. Tentukan setelah berapa lamakah pohon tersebut mati. Berarti diketahuinya apa? Ini di sini kan kalian juga 5.760 tahun itu dapat kita lihat pada halaman 73. Radiokarbon meluruh menjadi dengan umur paru 5.760 tahun. Berarti nih ya, diketahuinya apa? Umur parunya sama dengan 6.000 maaf salah.
5.760 tahun. Dan lambdanya tadi kan ini konstantanya. Lambda ini konstantanya atau nilainya sudah ditetapkan terlebih dahulu 0,693. Dan aktivitas tanaman yang masih hidup, berarti A0 sama dengan 16. Dan aktivitas yang telah didesintegrasi, berarti A-nya sama dengan 13. Nah, di mana saya belum menjelaskan persamaan dari radioaktif ini. Persamaannya kita dapat ketahui bahwa persamaannya T sama dengan 1 per lambda ln A0 per A. Berarti sambungan dari yang umur rata tadi. Kalau umur rata tadi kan cuma T sama dengan umur rata, berarti umur rata-rata 1 per lambda. Nah, kalau penemuan umur radioaktif, kalau umur radioaktif itu T sama dengan 1 per lambda ln ada aktivitas meluruh desintegrasi dan aktivitas awalnya yaitu A0 per A. Nah, kita jawab sama-sama. T sama dengan 1 per lambda ln 16 per 13 sama dengan ini waktu paruhnya, berarti 5.760 tahun per 0, konstantanya 0,693 ln dari 16 per 13 sama dengan 1.726 tahun. Nah, berarti umur dari penemuan radioaktif itu adalah 1.726 tahun. Itulah materi tentang poin yang ketiga, yaitu penemuan umur radioaktif. Nah, Bella, tadi kan kita sudah menjelaskan tentang aktivitas, umur rata, dan penemuan radioaktif. Sekarang, atau yang terakhir, saya akan menjelaskan deret radioaktif. Nah, unsur dari deret radioaktif yang ada di alam merupakan anggota dari 4 deret radioaktif, di mana 4 deret radioaktif ini terdiri dari produk nuklida anak yang diturunkan dari nuklida induk tunggalnya. Nah, nama deret radioaktif ini didasarkan pada nuklida induk tunggal dan nomor masanya. Nah, yang mana terdiri dari 4 deret kan tadi, ada 4N, yang kedua 4N itu thorium, 4N plus 1 itu neptunium, 4N plus 2 itu uranium, dan 4N plus 3 actinium. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tabel deret radioaktif. Nah, tabel deret radioaktif itu adalah yang pertama nomor massa. Nomor massa itu 4N dan nomor deretnya berarti kalau nomor massa 4N, nomor deretnya thorium, dan nuklida induknya 232 nomor atom thorium dan 90 nomor massa. Dan umur parunya 1,39 dikali 10 pangkat 10 hingga produk akhirnya yaitu 208 nomor atom probelium dan 82 nomor massa. Selanjutnya 4N plus 2 neptunium. Nuklida induknya yaitu nomor massanya 237. Neptunium nomor massanya 92. Waktu parunya 2,25 dikali 10 pangkat 10 209 bismut dan nomor massanya 83. Nah, tadi kan berarti nuklidanya berasal nomor induknya dan nomor massanya.
Jadi untuk tabel ini yaitu tabel deret radioaktif. Untuk selanjutnya bisa dilihat di buku fisika nuklir. Baiklah teman-teman, itulah yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini tentang radioaktivitas dan 4 bagiannya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti oleh kita semua. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.